masih ramai. Bagi kawan-kawan yang masih stay di Jakarta mungkin bisa tahu kondisi di Jakarta bagaimana, meskipun PSBB jalanan tetap ramai dan lain sebagainya. Cuman ada banyak kantor dan mall yang sudah tutup begitu ya. Tapi pasti berjalan seolah mereka tidak ada apa-apa. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Iswanto, saya dari DPP YMM, hari ini yang menjadi moderator untuk jalannya diskusi siang hari ini. Siang hari ini kita dari MC3 Muhammadiyah COVID-19 Comment Center mengangkat tema milenial tetap berkarya di rumah aja. Jadi hari ini khusus kita undang Bro Zawin untuk hadir diskusi bersama kita. Kita sama-sama paham Bro Zawin ini sudah sangat luar biasa. Beliau alumni Suci ya. Suci berapa, Bro? Suci 4. Nah, alumni Suci 4 dan beliau juga YouTuber. Jadi banyak sekali kan rekan-rekan yang ngefan betul begitu ya. Ya harapannya nanti syukur-syukur dapat kaos markicap atau masker markicap gitu ya, karena Bro Zawin ini sedang produksi banyak masker untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak gitu. Mungkin bisa nih teman-teman yang di daerah-daerah gitu ya, teman-teman IMM atau teman-teman IPM yang kemudian ngefans sama Bro Zawin bisa bergabung, bisa jadi koordinator kota apa begitu, nanti bisa diperluas insya Allah ya Bro Zawin ya. Mudah-mudahan, amin Allah. Berikutnya kita juga mengundang Ketua Umum DPP IMM, Bang Cak Najih ya, Cak Najih karena dari Jawa Timur, dari Surabaya. Sebentar. Oke, Cak Najih. Oh, begini kan enak saya. Saya nggak bisa Bang Najih. Berikutnya ada Bro Hafid, dia Ketua Umum IPM dari Jawa Barat. Silakan disapa teman-teman peserta. Halo semuanya. Tak cuman gitu aja bis. Ngapain lah, teriak-teriak, nyanyi. Jadi sengaja kita undang pemateri kaum milenial agar kemudian teman-teman milenial ya yang ya dari basisnya IMM, IPM, terus kemudian fansnya Zawin, ketua IMM, ketua IPM, Zawin ini kan termasuk influencer ya. Apa yang dia sampaikan itu mereka udah jadi patokan banyak orang untuk kemudian diikuti. Harapannya dari program hari ini kita sebagai kaum milenial kita bisa memberikan sumbangsi, kita bisa memberikan sesuatu agar kemudian pandemik wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa beribadah di bulan Ramadan ya, dan bisa mudik lebaran begitu, bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, karena memang sama-sama kita ketahui kita sama-sama tersiksa dengan adanya virus corona, tapi semoga ini segera berakhir. Siang ini kita akan mulai dari pemateri pertama, Bro Zawin. Jadi dalam kondisi pertama nih. Ya, pemateri utama. Berani. Jadi dalam kondisi pembatasan fisik karena pandemi seperti saat ini, masyarakat akan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di internet, ya kan? Jadi ya. kita hari ini, kemarin aja sebelum ada corona, kita nggak bisa lepas dari internet kan, kaum milenial nggak mungkin bisa lepas dari internet. Bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Mau tidur yang dicari apa? Handphone. Sampai itu juga apa ya? Lagi berak aja harus megang handphone sekarang. Itu dia. Kamar mandi pun bawa handphone ya kan? Iya. Kalau yang ngerokok, ya, kayaknya kalau lagi berak nggak megang HP itu kayak nggak bisa keluar gitu. Nah, itu dia. Nah, bagi yang sudah melakukan itu mungkin sudah paham betul gimana gitu ya. Nah, kita udah ketergantungan sama internet, apalagi dengan kondisi saat ini kita yang diharuskan untuk tetap di rumah aja. Internet menjadi satu hal yang wajib setelah nasi. Kalau saya kira seperti itu, Bung Zawin. Internet menjadi hal kedua, kebutuhan dasar kedua setelah makanan pokok ya, sembako. Jadi justru sekarang kadang-kadang malah ada juga orang-orang yang kalau nggak ada internet justru nggak bisa beli nasi. Nah, itulah. Jadi
memang seperti itu. Internet menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk kita. Jadi ada kalanya setelah kita buka internet, kita mengharapkan informasi yang valid begitu ya, tapi juga kita sama-sama ketahui internet nggak ada hal yang benar-benar kita gunakan kalau kemudian kita tidak detail melihat konten yang ada di sana atau kemudian melakukan konfirmasi ya. Kadang juga kita akan tersesat karena hal itu. Jadi siang ini kita hadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa agar kemudian memberikan himbauan lah atau apa begitu kepada kaum milenial agar kemudian mari kaum milenial juga bergerak. Dalam artian kita sama-sama memutus mata rantai corona ini dengan tetap produktif di rumah. Kita ajak kaum milenial yang lain agar kemudian bisa tetap produktif. Ada request, ternyata Tum Naji ini sudah melihat jam tangan, beliau sudah ada janjian ketemuan sama orang, jadi dalam rangka penanganan corona juga. Jadi Bro Zawin kedua ya, pertama kepada Ketua Umum DPP IMM Najib Prasetyo. Baik. Saya persilakan nih, gimana pandangan Ketua Umum IMM berkaitan dengan corona yang saat mewabah bagaimana, dan kemudian apa sih yang sudah dilakukan teman-teman IMM untuk penanganan corona, dan apa sih yang bisa Tum Naji sampaikan agar kemudian kaum milenial ini tertib lah ya, tertib nggak ngeyel. Biasanya yang muda ini yang lebih ngeyel biasanya. Silakan Tum Naji. Oke, terima kasih. Saya nggak mau kalah sama Zawin, jadi saya pakai ini sumpel telinga juga ya. Nah, sebetulnya biar ini aja, biar Zawin bisa belajar dari saya aja kalau nyampaikan materi tentang COVID gimana, kan kemarin nggak bisa katanya. Karena saya minta pertama. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk yang pertama Mas Zawin mungkin telah meluangkan waktu, yang kedua Mas Hafi selaku pemateri juga, sesama pemateri, ada lagi Mbak Lia yang masih mencoba untuk bergabung dengan kita, salah satu psikolog andalan IMM, alumni IMM juga. Dan saya kira hampir semua pemateri ini alumni IMM kecuali Hafiz ya. Jadi Lihat ya. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan Mas Dian selaku moderator. Jadi saya mengawali dari problem sebetulnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini Muhammadiyah ataupun kemudian IMM, IPM, ya komunitas yang kemudian berhimpun di organisasi yang kemudian berhimpun di Muhammadiyah, nggak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita kekurangan influencer atau kita kekurangan orang-orang yang kemudian mampu membaca bagaimana perkembangan zaman yang kemudian hari ini ada. Makanya saya katakan kalau kemudian hari ini teman-teman IMM atau teman-teman IPM bingung dengan PSBB, kemudian mau melakukan apa, aktivitas apa, saya kira hampir bisa dipastikan kebanyakan dari teman-teman menggunakan pola berorganisasinya adalah pola-pola kolonial yang cenderung menghadapkan orang per orang, yang mereka tidak menggunakan kekuatan media, kekuatan digital dan lain sebagainya dalam dalam mengeksploitasi bagaimana gerakan organisasinya ini mampu terjaga dan mampu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Poin yang pertama. Kemudian yang kedua, pada perkara ini kita melihat bagaimana kebingungan teman-teman IMM, bagaimana kebingungan teman-teman IPM dalam coba mengkampanyekan bagaimana bahayanya COVID. Maka saya katakan tadi di awal bahwa kembali pada poin pertama, bisa dipastikan kita kekurangan kader-kader influencer, sehingga ya kita mau berkampanye saja, mau berkampanye ayo nyumbang donasi lewat Lazis, kita seakan-akan kehabisan cara, kehabisan tokoh yang kemudian bisa kita ajak untuk dia berkampanye dengan kita, ayo kita bantu lewat Lazis dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa secara prinsip sebetulnya teman-teman IMM atau Muhammadiyah lah secara keseluruhan, kita kekurangan influencer model Zawin atau kemudian model influencer yang ada hari ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa pola-pola yang kemudian masih digunakan oleh Lazismu, pola-pola yang kemudian masih digunakan oleh IMM, IPM untuk mencari
mengumpulkan donasi itu adalah dengan pola-pola konvensional, di mana kita bisa door to door atau minta dan sebagainya. Kita kalah mungkin dengan kelompok-kelompok Atta Halilintar yang hanya bermodal Asia, mereka udah mengumpulkan miliaran. Kalah kemudian dengan kelompok-kelompok influencer, atau bahkan yang terbaru, kita kalah dengan kelompok-kelompok komunitas komika yang mereka dengan kekreatifan mereka mampu menjual ada yang dijual dalam mengkampanyekan produk gitu loh. Kita berkampanye pencegahan COVID-19, kita berkampanye ayo kita saling berdonasi, tapi mereka menjual kekreatifan mereka. Nah, kita bisa mengevaluasi apa yang kemudian hari ini sebetulnya terjadi di IMM, di PM. Jadi ada stagnasi kreativitas di situ, kemandekan kreativitas di situ, sehingga kemudian ya kita nggak bisa berkembang. Maka saya katakan bahwa ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa secara prinsip kita kehilangan kekreatifan untuk membaca perkembangan zaman hari ini. Gitu. Makanya saya kemarin di beberapa diskusi juga saya menyampaikan bahwa kebanyakan teman-teman hari ini pun kalau dalam situasi yang seperti ini, ketika mau melakukan protes pun pola protesnya masih pola protes konvensional, bukan pola protes yang kemudian kita coba lakukan dengan cara gimana nih kita bisa memanfaatkan kekuatan media dan teknologi. Sebagai bahan evaluasi juga kalau kemudian kita melihat ada berapa subscriber yang dimiliki oleh YouTube-nya DPP IMM atau YouTube-nya PPIPM dibandingkan dengan YouTube-nya Zawin Nur Ikram ini. Jadi ini padahal Zawin Nur Ikram itu dia tidak menjual kalau bisa dibilang dia tidak menjual organisasi di belakang. Orang nggak ada yang tahu sebelum Zawin banyak diundang di IMM, orang nggak ada yang tahu bahwa Zawin itu IMM. Coba dilihat juga di Facebooknya teman-teman yang mengupload flyer yang dibuat oleh MCC kemarin, bahwa bisa dipastikan mayoritas rata-rata tanya apakah Zawin alumni IMM gitu loh. Jadi dia nggak menjual simbol yang kemudian hari ini ada, tapi dia menjual kreativitas, dia menjual komunitas yang dia miliki. Nah, dengan begitu dia punya follower yang banyak. Nah, coba bandingkan dengan IMM yang punya basis jelas, berapa subscribe-nya, berapa followernya, berapa yang sering berinteraksi, atau kalau kemudian kita melihat berapa orang yang sering berinteraksi dengan media sosialnya IMM. Ini secara prinsip sebetulnya menunjukkan betapa konvensionalnya pola-pola gerakan kita, sehingga dalam kondisi yang seperti ini yang mengharuskan kita menggunakan media-media teknologi, memanfaatkan kekuatan media teknologi, kita masih gagap dalam membaca perkembangan zaman yang seperti ini. Ini kan kita dituntut untuk memposisikan diri, kita nggak bisa kemana-mana, harus berkreasi lewat media sosial, lewat HP, lewat internet dan lain sebagainya. Nah, di posisi ini ya kita kalah dengan mereka. Makanya kalau kemudian kalau kemudian saya ditanya apa nih yang sudah dilakukan oleh DPP IMM, oleh IMM secara keseluruhan dalam menghadapi COVID ini, saya akan menjawab dengan gaya, tapi nanti jangan dicengin ya Win ya. Saya akan menjawab dengan terus terang bahwa yang kita lakukan adalah pola-pola masih dengan pola-pola konvensional. Jadi kita masih coba gali dana, bagaimana caranya, kita masih coba kesana kemari nyebar proposal. Kalau bahasanya Zawin itu ngemis, model sebetulnya masih dilakukan oleh teman-teman IMM, masih harus datang ke senior dengan membawa proposal, bang sumbang dong bang, masih begitu pola-pola yang kemudian digunakan. Kita nggak pernah coba, seandainya teman-teman IMM berpikir lebih kreatif, mampu memanfaatkan media dan kekuatan teknologi, maka ya kita akan dengan pola-pola yang lebih baru gitu loh. Saya kira saya tidak akan ngomong banyak karena lebih enak nanti kita berinteraksi dengan teman-teman peserta mungkin lebih banyak. Jadi dan mungkin yang ditunggu bukan saya terus terang, yang ditunggu bisa saja Mbak Lia sama Mas Zawin yang nanti lebih akan banyak menyampaikan sebagai generasi milenial apa sih yang perlu dilakukan
dalam menghadapi COVID ini. Jadi saya kembalikan ke Mas Dian selaku moderator. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tum Naji, Ketua Umum DPP IMM yang sudah menyampaikan tadi pandangan yang berkaitan dengan kaum milenial ini ya. Berikutnya kami undang Bro Zawin yang sudah banyak sekali ditunggu oleh peserta yang ada di room ini dan juga di yang sedang mantengin channel YouTube-nya PPIPM. Silakan Zawin. Tanggapannya Bro Zawin gimana nih tentang pandemi corona yang harus di rumah aja dan juga Bro Zawin ini sudah melakukan apa aja nih? Saya dengerin dari Bapak Najih ngomong ini, saya langsung jadi kayak inget di asrama, ngomongnya resmi banget ya. Aduh, yang kemudian politisi. Begitu ya Bang ngomongnya harus resmi. Nah, berarti masuk milenial nggak itu Bang? Iya, umur milenial, mentalnya tua. Kampret. Kalau enggak. Umurnya milenial. Ya. Cuman mungkin terlalu banyak ngobrol sama orang tua. Sebelum lanjut nih saya lanjut ke poin COVID apa yang harus dilakukan. Saya tanggapin dulu apa yang dibilang sama Tum Naji tadi. Masalah kreativitas di IMM ya. Anak-anak itu kalau di Ciputat itu saya udah berapa kali bilang kalau DAD atau DAM lah, lebih tepat di DAM mungkin. Diadain materi kaderisasi digital karena misalnya di UIN itu di antara organisasi lain semua warna, cuman UIN yang punya asrama yang paling proper gitu, yang paling bagus. Asramanya tuh strategis banget, bahkan untuk kosan di situ tuh mahal-mahal karena asramanya tuh strategisnya luar biasa. Itu saya kalau ke kampus itu dosen dulu masuk, baru saya di WhatsApp, baru saya masuk dulu. Karena memang saking dekatnya luar biasa sama UIN gitu. Tapi kadernya tuh luar biasa minim. Minimnya tuh Allahu Akbar lah, dengan fasilitas yang saya rasa paling baik asrama, dari segi asrama ya, tapi kadernya tuh luar biasa minim, bahkan sampai sekarang. Nah, untuk sekarang karena adanya kemajuan, karena mungkin memang kalau anak-anak di UIN tuh giroh politiknya kalau di kampus memang minim juga ya. Kita kalau di kampus tuh emang berani kandang, diskusi, belum kagak ada geraknya. Nah, makanya saya ajuin udah beberapa kali ke anak-anak di cabang, di komisariat, bilang kalau misalnya ada DAM itu dibikin ada kaderisasi digital, karena anak-anak kaderisasinya masih konvensional dan itu pun masih kalah jauh sama organisasi-organisasi lain. Kita kalau masuk ke fakultas-fakultas, kita masuk ke kelas, habis kita masuk ke kelas, nanti organ lain masuk lagi, jangan ikut yang itu, gitu tuh. Nah harus ada kreativitas. Nah tahun lalu kayaknya anak-anak tuh di cabang udah mulai ngubungin, katanya di cabang itu dibikin ada model kayak pengelolaan Instagram. Udah ngobrol sama saya, terus kita bikin perencanaannya, tapi kan ngomong doang. Gitu. Nah menurut saya kalau untuk masalah kaderisasi, ini Instagram tuh harus dibikin sistemnya seperti apa yang lebih ahli mungkin teman-teman dari entah Hafiz entah Najib gitu. Nah, dibikin sistemnya itu kalau komisariat bikin proker, nah Instagram juga dibikin perencanaan per tahunnya seperti apa, perencanaan per periodenya itu seperti apa, dan di akhirnya juga ada LPJ. Terus kalau misalnya kita perhatiin Instagram entah IMM mana kek, IMM mau Ciputat kek, mau IMM Jaksel kek, mau IMM Surabaya, Gresik, Palangkaraya, itu kalau saya perhatiin isinya foto-foto acara, foto-foto lagi baksos. Pertanyaannya, yang mau lihat foto itu siapa? Sebelum kita posting, kita harus bikin dulu target audiensnya siapa. Bahkan untuk kader, saya yang kader pun kalau ngelihat foto IMM Ciputat, males, saya nggak follow kok Instagram IMM Ciputat. Karena isinya foto-foto acara, yang fotonya pun secara estetika jelek sekali. Tone-nya pun asal-asalan, nggak pakai tone. Foto langsung upload. Nah ini kan luar biasa. Ya gitulah pokoknya. Maksudnya harusnya dikelola. Kalaupun misalnya pengen bikin foto acara, itu harusnya lebih minim. Maksudnya rasionya tuh 1:10 lah, foto acara, yang 9 foto entertain.
Terus fotonya juga harus dibikin sebaik mungkin, kameranya harus bagus. Kalau kameranya pun nggak bagus, ya masa ya memang nggak punya duit buat beli kamera sih, duit segitu banyak. Terus anak-anaknya diajarin, diikutin kursus, atau diajarin dikasih modul. Kenapa? Tinggi gitu ya. Terus dibikin modul, baru dibikin perencanaan. Terus target audiensnya juga bukan anak kader, tapi targetnya tuh di luar kader. Nah, setelah nentuin target audiensnya siapa, baru dibikin perencanaan media sosialnya begitu. Baru nanti di akhirnya di LPJ kan penambahan, entah dari penambahan followersnya seperti apa, insight-nya, terus engagementnya seperti apa. Baru tuh nanti dievaluasi. Untuk tahun pertama pasti hancur, saya yakin. Nah, dari kehancuran di tahun pertama itu baru dievaluasi untuk ada koreksi di tahun kedua, baru di LPJ-kan lagi, baru terus begitu terus. Nah, harusnya sih evaluasinya per 3 bulan ya. Nah, itu dari masalah kaderisasi digital itu harus, menurut saya ya, ini kita harus mulai duluan. Maksudnya organ lain juga belum ada yang mulai, tapi kita harus mulai duluan karena kalau di lain-lain kan kita, kalau saya di perguruan tinggi negeri bukan di PTM kan, IMM tuh kalahnya jauh luar biasa lah. Nah, jadi seenggaknya mungkin kalau kita mulai dari awal, kita bisa lebih di depan daripada yang lain-lain. Itu masalah kaderisasi digital. Terus Nggak denger lah ya. Kenapa? Najib teleponan sama siapa, Naji? Lagi pacaran ya, udah tua. Nah, masalah tadi ngemis ya, ngemis ya udahlah gitulah. Emang standar lah, bukan IMM doang yang biasanya ngemis. Seharusnya kan daripada minta-minta duit pakai kotak kan kita lebih baik menjual sesuatu, kemudian kita bilang untuk donasi atau apa, terus kita minta lebihnya baru. Misalnya kita jual gorengan yang biasanya harga 1.000, kita jual jadi harganya 1.000 plus donasi begitu. Jadi 1.000 plus terserah Anda mau bayar berapa. Terus masalah COVID. Nah, baru nih kita ngomongin masalah COVID. Yan, gimana Yan? Tadi pertanyaannya apa Yan kalau bicara COVID Yan? Jadi pandangan Zawin gimana nih tentang COVID-19 dan juga PSBB, kan udah merasakan tuh PSBB kemarin kan? Ngobrol, dan kemudian bocoran Bro Zawin ini mau bikin kaos ya, kaos limited edition Markita. Kaos limited edition. Jadi dia mau dia lelang, yang hasilnya itu dibelikan lagi untuk masyarakat terdampak, buat lagi kayak gitulah, termasuk masker Markicap ya. Nah, gimana? Nah, targetnya kalau di COVID ini kan sebenarnya udah lama sih mikir gitu apa yang bisa dibikin gitu kan. Banyak yang udah ngajakin gitu, kayak ayo gabung, bantuin. Cuman gue kurang suka kayak minta donasi tapi cuman sekedar minta donasi yang tadi ngemis gitu. Jadi kayak gue cuma mikir kayak apa yang bisa dilakuin gitu. Nah, kemarin sih saya akhirnya ya mungkin dimulai dari jualan masker. Yang pertama, ini saya lagi produksi masker, datangnya hari Kamis nanti. Saya bikin 1.100 masker. Jadi yang 1.000, saya mulai dari 1.000 karena ketika saya tanya modalnya ternyata lumayan juga. Jadi saya bagikan 1.000, yang 100 saya jual dengan harga 50.000, yang kemudian nanti 50.000 itu dikumpulkan untuk dibelikan lagi masker 1.100. Dan itu akan muter terus, dan nantinya semoga sih akan lebih banyak begitu. Dimulainya dari 1.000, nanti yang 100 diputar. Terus kalau kaos, saya rencananya nih bikin kaos limited edition kayak tentang corona kayak gitu, bikin 20 piece atau 10 piece, harganya mungkin di angka 1 juta satu kaos. Nah, gue nggak tahu deh itu laku apa enggak. Kalau nggak laku ya bodo amat, kalau laku ya syukur kita jual. Kita nanti donasikan, nanti kerjasama sama Lazis, nanti sistemnya seperti apa kan dibicarakan lagi nanti. Dan itu akan, gue rencananya sih pengennya diputar terus, khususnya di masker ya. Sama baru nanti ngemisnya. Jadi setelah jualan kaos, terus jualan masker 50.000, nanti mungkin ada teman-teman yang uangnya nggak cukup, yang mungkin cuma bisa donasinya 10.000, 5.000 atau bahkan 1.000, nggak masalah. Nah, itu baru didonasikan lewat Kita Bisa atau Lazisnu. Yang jadi siapapun itu bisa nyumbang bahkan dari nominal angka Rp1.000 begitu. Jadi nggak masalah, nggak bisa 10.000 ya, 1.000 itu nggak masalah sama sekali. 1.000 kan kalau misalnya ada 10.000 orang yang nyumbang kan udah jadi 10 juta tuh, begitu. Terus masalahnya yang saya lihat ini orang-orang ini anak muda gitu ya,
seharusnya kan kita ini orang-orang milenial ini jauh lebih kreatif daripada orang-orang tua karena kapabilitas komprehensi kita kan jauh lebih tinggi dibandingkan orang tua gitu. Kayak penggunaan medsos aja atau smartphone itu kan kita kan jauh lebih mahir daripada orang tua karena otak kita tuh masih seger. Nah, yang sebenarnya saya sedih begitu, mudah-mudahan banyak anak YMM yang nonton. Yang saya sedih itu adalah ketika anak muda itu ngomongnya tuh rebahan terus gitu. Maksudnya kegiatannya tuh ya cuma sekedar rebahan. Gitu. Ini kadang bahkan bukan hanya dalam kondisi COVID ya, itu banyak sekali kayak ucapan-ucapan yang gabut, kata gabut gitu. Kata gabut itu kan sebenarnya ada karena males. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa dikerjakan. Bahkan kita nggak bicara hal yang komersil sifatnya ya. Tapi kata gabut itu kan ada karena malas untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya kita tinggal di rumah, itu banyak banget hal yang bisa dikerjain. Kayak nyapu, cuci piring, dekorasi ruangan, olahraga, bikin meja. Iya dong, bikin meja bisa dong. Terus ngecat pintu gitu. Jadi betul-betul bisa melakukan hal-hal sebenarnya di COVID. Di COVID ini karena kita waktu di rumah itu jauh lebih tinggi, justru kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya itu nggak bisa dilakuin gitu. Kayak sekarang kan saya tinggalnya di kantor karena nggak berani pulang ke rumah, ini di kantor Market Jobs. Terus kita di sini tinggal 4 orang, yang satu pulang pergi kosan sini. Karena ini juga sebagai isolasi lah, jadi orang luar tuh nggak boleh kesini, jadi cuman kami aja. Jadi di sini tuh kalau saya karena dulu itu nggak bisa olahraga gitu ya, karena di jalanan terus, karena sekarang lagi nggak di jalanan ya, sekarang olahraga lah, sehari push up 100 atau pull up 100 gitu, yang dulu nggak bisa dilakuin. Terus kayak dulu gue mulai coba perawatan gitu, kayak anjir iseng gak ada kerjaan, ngapain ya gue beli krim lah, nah gitu. Terus dekorasi ruangan, benerin sistem, maksudnya kayak Market Jobs kan dulu sistemnya kacau banget, terus dibikin sistemnya yang bagus seperti apa. Gue mulai dekorasi kayak ngecat, beresin WC yang berantakan, terus gue beli rak piring. Nah sekarang ini baru ngambil peralatan kopi, mau belajar bikin kopi. Sebenarnya kan di rumah itu banyak banget hal yang bisa dikerjain, tergantung lu males apa enggak. Kayak misalnya kayak gue tuh sebenarnya kurang suka sama temen-temen yang nganggur terlalu lama gitu, kayak aduh gue nggak ada kerjaan. Sebenarnya bukan nggak ada kerjaan sih yang gue rasa ya, yang gue rasa tuh karena emang lu nya aja pilih-pilih kerjanya, maunya mengerjakan sesuatu yang emang lu mau gitu, padahal banyak banget hal yang bisa dikerjain. Kayak gitu kalau di COVID ya, kalau kita lagi di suasana seperti ini, gue rasa itu banyak banget sebenarnya hal-hal, apalagi khususnya hal-hal yang dulu kita nggak bisa lakuin dan sekarang kita bisa lakukan di rumah. Entah mungkin dari hal ngobrol sama orang tua yang dulunya sibuk, kan sekarang jadi bisa ngobrol sama orang tua. Kategorinya buat gue nggak gabut sih, itu bermanfaat. Yang gabut itu adalah kalau lu rebahan sehari lebih dari 7 jam, itu gabut. Cukup lah rebahan 7 jam satu hari, atau 8 jam lah maksimal satu hari itu. Sisanya seenggaknya kalau gue pada saat COVID ini, seenggaknya gue bangun tidur, walaupun jam tidur gue jadi rusak ya, jadi gue tidur jam 5, bangun jam 1. Ini karena lagi kayak gini, jadi gue tadi bangun jam 11. Waalaikumsalam. Oh, ada paket untuk Bapak Zawin. Nah, gitu. Nah kan misalnya jadi gue beli kopi nih. Ini kopi ya? Iya. Dikit banget. Ini kopi nih. Dikit banget, 100.000 padahal nih. Nah, gini kan gue jadi belajar kopi gitu. Jadi ya banyak sebetulnya hal-hal yang bermanfaat. Boleh lah lu dalam satu hari ngomong gabut, cukup 1 kali lah aja gabut, cukup 1 kali lah, udah nggak ada lagi yang bisa dikerjain gitu. Atau 2 kali lah maksimal. Begitu Bapak Dian. Mungkin nanti kita dibikin lebih interaktif ya. Oke. Jadi bocoran, koreksi dikit ya Win ya. Dari siap. kan perasaan kita ngobrol seharian, kemarin kita udah
sepakat kerjasama bikin satu produk kemudian disumbangkan ke Lajismu, bukan Nu ya. Lajismu. Iya, gue ketukar mulu, sorry. Lajismu, iya. Kampret, kita udah kampanye berat-berat kan, dia plesetin jadi repot itu banget. Iya, siap. Kau bisa beda jauh, Nu sama Mu itu jauh sekali udah. Itu jauh. NM itu mirip NM. Bisa loh, nanti kalau kita udah kerjasama, udah panjang lebar diskusi, dapat duitnya, udah tersalurkan, tapi ngomongnya ke Lajisnu, nggak jadi ortum kita nih, jadi badan. Apalagi nih? Dipecat. Nah itu dia, jadi anak haram kita ini. Durhaka. Jadi berusaha jadi saya sama Tum Naji kemarin hasil diskusi saya sama Mas Budi ketua tim diseminasi informasi MC3 itu memang sedang membutuhkan banyak influencer. Nah, salah satunya saya usulkan Bro Zawin ini untuk jadi icon influencer dari MCC dan juga Lajis Muhammadiyah. Jadi kita akan kolaborasi bersama, kita besarkan nama COVID, bukan nama COVID-nya ya, kita akan besarkan nama COVID-nya besarkan. Kita besarkan nama Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah buat apa nih untuk bangsa kita nih, untuk masyarakat kita ya. Ini harus kita expose gitu ya. Jangan sampai nanti Muhammadiyah terlalu rewel nih, mereka banyak maunya. Ini yang harus kita suarakan bahwasanya per hari ini itu sudah ada 64 rumah sakit Muhammadiyah yang menangani sekitar 2.000 lebih pasien COVID-19. Ini harus kita suarakan. Muhammadiyah nggak diam nih. Jadi harapannya dari forum ini teman-teman menyuarakan di media sosialnya masing-masing. Kalau perlu tag tuh akun Twitter atau IG-nya presiden tuh atau menteri kesehatan tuh atau siapalah, kita tag Muhammadiyah udah kerja nih 64 rumah sakit se-Indonesia dengan 2.000 lebih pasien dan pemerintah harus menanggung nih biaya rumah sakitnya. Nah, ya kita bicarakan dengan gaya-gaya milenial, jangan sampai ini nggak disuarakan. Nah, repot lagi padahal nggak ikhlas dong Muhammadiyah. Bukan begitu, Bos. Bukan begitu. Ya porsinya boleh ya, nyeletuk kayak gini boleh ya. Saya kira itu. Kemudian saya undang untuk Mbak Lia Fahmi, apakah sudah ada? Tes. Kedengeran nggak suaraku? Sangat dengar sekali, Mbak. Oke. Nyaring sekali, Mbak. Jadi Mbak Lia Fahmi pernah menulis salah satu media sosial bahwa selama pandemi yang mengharuskan berkarya di rumah aja ternyata membuat tubuhnya sebagai penderita psoriasis mengalami kondisi yang lebih baik. Nah, saya pengen tahu lebih dalam nih tentang apa yang udah ditulis Mbak Lia Fahmi dan juga saya pengen diberikan saran dari seorang psikolog gitu ya sebagai kaum milenial apa sih yang seharusnya dilakukan kaum milenial selama ya. Monggo Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terus terang saya agak grogi sih bicara di sini karena ada Zawin sama Mas Najih. Wah, jangan Mbak. Ngapain grogi sama Zawin? Nasional. Grogi sama Zawin. Oke. Terus terang mohon maaf ya sebelumnya kalau misalnya ini nanti materinya tidak terlalu jelas ke depannya karena terus terang ini baru dihubungi kemarin untuk mengisi di MCCC ini. Jadi mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang terlewat yang saya sampaikan nanti kita bisa lanjutkan di diskusinya begitu. Nah, sebelum menjawab apa tadi yang menjadi pertanyaan Mas Dian, mungkin saya jelaskan dulu soal gini, jadi beberapa minggu yang lalu itu peneliti ilmuwan psikologi 100-an lebih ilmuwan psikologi di seluruh dunia itu meneliti tentang risiko psikologis COVID-19 ini gitu. Jadi melihat bagaimana dampak psikologis yang ditimbulkan oleh COVID-19 seperti itu karena Indonesia itu menjadi salah satu negara yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kebetulan yang melakukan penelitian ini di Indonesia kan kebetulan senior saya di psikologi UGM. Jadi saya dapat
sudah dapat hasil dari penelitian itu. Jadi ada salah satu yang menarik dari hasil penelitian tersebut, bahwa dampak psikologis dari COVID-19 ini, semakin muda usia seseorang, maka kecemasannya itu menjadi semakin tinggi, gitu. Jadi semua orang cemas terhadap COVID-19 gitu kan. Tapi semakin usianya muda, semakin kecemasannya itu lebih tinggi. Lalu kemudian kecemasannya terus menurun, semakin usia menjadi dewasa, kecemasannya menjadi semakin turun gitu kan. Tapi kemudian kecemasannya meningkat lagi di usia sekitar 50-an sampai 60-an tahun. Dugaan saya sih kenapa kemudian kecemasannya meningkat di usia 50-an itu karena risiko yang kita tahu bahwa virus corona itu kemudian rentan menginfeksi orang-orang dengan usia yang lanjut seperti itu. Nah, yang menarik adalah kenapa sih kelompok muda yang justru rentan mengalami mungkin hambatan psikologis terkait COVID gitu kan. Itu yang berusaha, sebenarnya belum ada penelitian. Sebenarnya belum ada penelitiannya kenapa, alasannya apa, kenapa yang muda justru yang lebih rentan mengalami dampak psikologisnya. Cuma dugaan saya ini terkait dengan keterampilan psikologis kelompok muda yang mungkin belum sematang orang-orang yang sudah di usia dewasa gitu. Karena kondisi krisis sudah pasti menimbulkan respon-respon psikologis kan, kayak kecemasan, kayak kemudian beberapa di Facebook saya juga melaporkan jadi sulit tidur seperti itu. Sedangkan ketika kita menghadapi krisis, kita membutuhkan keterampilan psikologis yang itu kita dapatkan dari krisis sebelumnya. Nah, namanya remaja atau kemudian kelompok umur dewasa awal itu kan baru pertama kali menghadapi masalah-masalah gitu ya, menghadapi masalah-masalah orang dewasa gitu. Jadi ketika terjadi COVID ini jadi sesuatu yang jadi sangat besar. Jadi agak sulit beradaptasinya, itu jadi hal yang lumayan sulit untuk dilakukan seperti itu. Nah, kenapa kemudian kelompok dewasa pertengahan atau dewasa akhir cenderung tenang menghadapi ini? Kemungkinan karena mereka sudah lebih berpengalaman menghadapi masalah krisis. Di sini nggak mesti krisis seperti misalnya krisis ekonomi atau COVID seperti ini gitu. Masing-masing kita pasti pernah mengalami krisis, entah pernah kehilangan pekerjaan, entah pernah kehilangan orang yang dicintai mungkin, atau apapun lah sesuatu yang kita anggap berat. Bahkan patah hati, pacaran terus patah hati aja itu udah krisis sebenarnya. Jadi ketika ketika masih muda, jadi belum berpengalaman aja menghadapi situasi seperti ini. Tapi sebenarnya juga tapi sebenarnya juga nggak mesti seperti itu, nggak mesti karena kemudian masih muda terus jadi nggak bisa apa-apa dalam situasi ini, sebenarnya nggak juga. Kuncinya itu ada di mindset gitu. Kuncinya itu kemudian ada di mindset, bagaimana kita memandang atau bagaimana kita memaknai kondisi pandemi ini gitu. Apakah mau dilihat sebagai sesuatu yang menyulitkan, sebagai sesuatu yang mengancam, atau kita pandang aja sebagai sesuatu yang mungkin memaksa kita, tanda kutip memaksa kita untuk kemudian latihan beradaptasi gitu, latihan menghadapi krisis gitu misalnya seperti itu. Nah, yang menarik juga adalah kecemasan yang timbul terkait COVID-19. Ya oke, semua orang cemas akan terinfeksi. Kita memikirkan diri kita apakah kita akan terinfeksi atau seperti apa, dan kita memikirkan orang-orang terdekat kita juga. Tapi dampak psikologisnya justru diakibatkan oleh faktor-faktor sekunder. Jadi tidak langsung karena COVID-nya sendiri, tapi dampak dari keberadaan COVID seperti diberlakukannya PSBB gitu ya, seperti yang kita harus physical distancing, itu yang memicu kecemasan gitu kan. Nah, apalagi kelompok anak-anak muda ini kan kebutuhan sosialisasinya tinggi. Kalau teorinya kalau remaja sama dewasa awal itu kan cenderung kemudian berjarak dari keluarganya gitu kan, mulai memisahkan diri lah dari keluarganya, menjauh dari orang tua gitu kan. Terus yang dekat dengan dia ini kan peer groupnya, orang-orang yang sebaya seperti itu. Nah, ketika terjadi COVID, ketika diberlakukan PSBB, kita berkurang sangat waktu yang kita miliki untuk kemudian berinteraksi dengan teman-teman sebaya itu kan jadi sangat berkurang. Kita lebih baik dengan keluarga. Itu jadi menjadi salah satu stresor kenapa pandemi ini menjadi sesuatu yang berat bagi kalangan muda gitu. Tapi selain usia, ada satu aspek lagi yang kemudian juga mempengaruhi respon psikologi seseorang terhadap COVID gitu, yaitu dimensi kepribadian. Yang saya tulis tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Dian, yang saya tulis di Facebook kira-kira begini, kan nggak semua friend sama saya ya, jadi saya ceritakan aja sedikit. Yang saya tulis di Facebook itu adalah narasi besarnya saat ini, narasi yang banyak digembar-gemborkan itu kan bagaimana
kondisi COVID menimbulkan dampak psikologis yang negatif terhadap kita semua. Entah perasaan bosan, entah kemudian merasa cemas, apapun lah yang sifatnya negatif gitu. Tapi terus terang, pengalaman saya pribadi itu agak berbeda. Yang saya rasakan kalau saya mengamati diri saya sendiri, jadi itu yang ditulis di Facebook itu, ada satu kalimat yang saya tulis, ketika masa pandemi ini, itu justru saya merasa justru lebih nyaman secara fisik dan emosi. Jadi situasi pandemi ini bagi saya justru lebih nyaman secara fisik dan emosi saya gitu. Karena kebetulan saya sendiri punya penyakit bawaan yang itu membuat saya tidak boleh terlalu stres dan tidak boleh kecapean. Nah, dalam situasi yang normal, dalam sehari-hari kita yang normal itu nyaris sulit untuk beristirahat yang benar-benar istirahat. Secara psikologis pun mungkin kita punya perasaan, saya nggak tahu teman-teman merasakan ini atau enggak. Kita punya perasaan berkompetisi dengan orang lain. Kita punya perasaan temanku sudah di sini, aku belum ngapa-ngapain, aku harus bekerja lebih keras, aku lebih belajar lebih keras. Dan itu kadang-kadang dengan mengabaikan kebutuhan kita untuk beristirahat gitu. Jadi kita kayak ya istirahat sekedarnya istirahat, dan itu pun mungkin tidak mindful juga istirahatnya. Bisa aja kan kita tidur atau istirahat tapi dengan masih kepikiran dengan pekerjaan, dengan kemudian hubungan dengan orang lain seperti itu gitu kan. Nah, dalam kondisi normal saya sangat kesulitan gitu mencari waktu untuk kemudian benar-benar pause atau mencari waktu yang benar-benar berhenti sekedar untuk menikmati diri sendiri, misalnya seperti itu kesulitan karena ada banyak rutinitas juga. Nah, ketika terjadi COVID itu semua tuh kayak di reset gitu loh, kayak jadi berhenti, dan semua orang di sini tuh yang berhenti nggak cuma saya, tapi semua orang juga berhenti jadinya gitu kan. Nah, kondisi seperti itu justru kompatibel ke fisik dan emosi saya, karena jelas pertama rutinitas hariannya ada banyak yang berkurang. Dengan berkurangnya rutinitas harian, kemudian saya juga jadi lebih stres hariannya juga berkurang gitu kan. Itu baru dari sisi stresnya. Terus kemudian juga dari kebutuhan saya untuk beristirahat sekarang jadi banyak banget gitu kan. Saya masih kerja, saya saat ini jadi psikolog klinis di salah satu puskesmas di Kota Yogyakarta. Saya masih kerja tapi dengan waktu bekerja yang jauh berkurang seperti itu. Itu jadi kondisinya itu lebih baik gitu loh buat saya gitu kan. Nah, yang mengejutkan adalah komentar-komentar orang di Facebook ketika itu gitu kan. Ternyata yang merasa seperti saya itu nggak cuma saya, tapi juga ada banyak teman-teman lain yang merasakan hal yang sama. Salah satu yang mereka sebutkan adalah ada satu komentator yang mengatakan justru kondisi COVID ini itu yang memperbaiki hubungan dia dan pasangannya gitu. Karena beberapa tahun terakhir itu mereka menghadapi masalah. Terus kemudian terjadi pandemi ini membuat semua orang ada di rumah, pasangannya juga ada di rumah, selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu itu selalu bersama dengan pasangannya, mereka jadi punya banyak waktu untuk kemudian berkomunikasi gitu. Dan melalui proses itu kemudian ada hal-hal baik juga yang didapatkan. Jadi nggak selalu kondisi pandemi ini berkonotasi atau berkaitan dengan hal-hal yang buruk gitu. Nah, kembali ke penelitian yang tadi teman saya lakukan, ternyata memang ada karakter-karakter tertentu yang merasa fine dengan kondisi pandemi dan karakter tertentu yang tersiksa dengan kondisi pandemi ini. Nah, karakter seperti apa sebenarnya yang agak suram lah dalam menghadapi pandemi? Itu adalah orang-orang yang cenderung secara emosi dalam kondisi normal pun secara emosi tidak stabil gitu. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang kemudian gampang sensi, gampang marah, pengelolaan emosinya tidak begitu baik gitu kan. Orang-orang seperti ini itu cenderung berat dalam melalui masa pandemi ini. Selain orang yang tidak stabil secara emosi, itu juga orang-orang yang ekstrovert. Orang-orang ekstrovert itu ya orang-orang yang teman-teman pasti tahu ya, dikotomi kepribadian orang introvert, ekstrovert gitu kan. Kalau introvert itu kan orang-orang yang kemudian energinya tuh diisi dengan menyendiri, dengan menyelami dirinya gitu kan. Sedangkan orang-orang yang ekstrovert itu adalah orang-orang yang mendapat merecharge energinya itu melalui pertemuan dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, kumpul-kumpul rame-rame. Mungkin Zawin seperti itu gitu. Jadi orang-orang yang ekstraversinya rendah itu cenderung santai menghadapi pandemi. Sedangkan orang-orang yang ekstraversinya tinggi, orang-orang yang butuh untuk bertemu dengan orang-orang itu cenderung lebih cemas atau lebih panik menghadapi pandemi ini gitu. Jadi yang penting sekarang adalah menyadari respon teman-teman sendiri gitu. Respon teman-teman sendiri terhadap pandemi ini, bagaimana pandemi ini berdampak terhadap psikologis kalian. Nah, yang itu yang tahu kan kalian sendiri, nggak bisa dini orang lain. Walaupun mungkin media mengatakan jadi cemas dan lain-lain, tapi bisa jadi pengalaman kalian berbeda gitu kan. Nah, itu yang butuh rasakan. Apa sih yang kurasakan karena pandemi ini? Apakah beneran aku cemas? Apakah bener aku panik atau sebagainya gitu kan? Nah, itu akan menentukan bagaimana kita melalui pandemi ini dari berdasarkan hasil ini kita. Kalau misalnya memang kita orang yang ekstrovert, kita butuh banget untuk ketemu dengan orang-orang misalnya, itu kan tentu
trik atau tips yang harus dilakukan dalam melalui pandemi tentu berbeda dengan orang-orang yang introvert gitu. Karena orang-orang yang introvert itu kan malah santai aja dengan kondisi PSBB ini, malah merasa nyaman gitu, malah merasa nyaman. Kehidupan kita sebelumnya, oke, kita punya kehidupan normal sebelumnya, itu pun kan sebenarnya nggak semua orang cocok dengan kehidupan itu. Ada orang-orang yang kemudian merasa tersingkir atau nggak pas lah dengan kehidupan seperti itu. Kalau seperti yang ditulis oleh teman saya, jadi ada teman saya namanya Regis, dia nulis buku tentang the wounded, loving the wounded soul apa gitu kan. Salah satu yang dia katakan di buku itu adalah orang-orang introvert itu tuh kayak tidak mendapat tempat di dunia ini gitu. Di dunia yang seolah-olah yang dipentingkan, yang dianggap oke itu adalah orang-orang yang extrovert gitu misalnya. Nah, ini kondisi pandemi ini justru jadi momen bagi teman-teman yang introvert untuk kemudian nunjukin kita tuh ada loh, kita tuh bisa, kita juga bisa berkarya gitu. Gitu kira-kira. Nah, saya menyambung dengan apa yang tadi disampaikan Zawin, bagaimana kita tetap beraktivitas selama masa pandemi ini. Jadi jangan cuma rebahan aja gitu kan. Nah, itu justru aktif selama masa pandemi, itu justru juga jadi salah satu faktor resiliensi atau apa ya, faktor protektif kita untuk mampu melalui masa pandemi ini. Jadi semakin kita sibuk, semakin kita beraktivitas, semakin kita fokus dengan pekerjaan, terus membantu orang yang kesulitan, terus kemudian kita fokus melindungi diri kita dan keluarga, itu justru menjadi salah satu faktor protektif kita cukup kuat dalam melalui pandemi. Jadi kecemasan itu bisa berkurang dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau cuma rebahan aja, terus pikiran malah kemana-mana, itu malah justru bisa cenderung membuat kita akan menjadi lebih cemas. Mungkin kira-kira begitu, Mas Dian. Oke, terima kasih Mbak Lia atas pemaparannya tadi ya. Jadi luar biasa, memang harus panik atau enggak gitu ya. Berikutnya saya sambung kepada Bro Halfi. Silakan pandangan. Jadi kalau saya lihat di media sosialnya teman-teman IPM ini rame gitu ya, banyak campaign-campaign yang dilakukan teman-teman IPM. Misalkan saya punya otak di rumah aja atau apalah, saya juga agak lupa kemarin baca di IG IPM itu apa. Monggo, Bro Zawin, Bro siapa? Hafid. Ya, Bro Zawin dulu, ayo. Oke. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya mau ngejelasin apa udah banyak sama pemateri sebelumnya, sudah komplit lah. Jadi saya sebenarnya mau menyimpulkan saja kayaknya. Oke, tadi yang dikatakan Ketum Naji, ya memang hal ini adalah sebenarnya dengan pandemi ini, satu ada beberapa hal evaluasi. Satu evaluasi dalam pergerakan, tadi juga sudah banyak disinggung, apalagi Bang Jawin sudah mengatakan bahwa bahasanya ada kaderisasi digital. Wah, itu sangat setuju, dan IPM waktu itu sudah mau mulai menggagas, dan kegiatannya awalnya mau April ini, cuman tidak jadi nih kayaknya ini karena ini informasi. Tapi itu hal yang menarik. Jadi ada beberapa evaluasi. Yang pertama dari segi pergerakan, movementnya kita. Nah, ini movement kita memang masih movement yang pergerakannya klasik, birokrat. Akhirnya surat gitu kan. Dan akhirnya ya inilah yang membuat bahwa jalur komunikasi kita, ini belum resmi dan lain-lainnya. Akhirnya telat sama komunitas yang memang dia lebih bergerak atas panggilan bersama atau juga komunitas bersama. Saya komunitas ini, satu ide, satu frame, akhirnya bergerak. Nah, begitupun yang saya lakukan saya sekarang sedang di Bandung, mempunyai komunitas, akhirnya sekarang sudah mulai bergerak, dibandingkan kita yang IPM yang harus dengan rapat dulu, sistematis dulu, strukturnya dulu, targetnya dulu, dan lain-lain. Tapi ini yang harus simultan. Nah, sebenarnya ini yang menjadi pemikiran bagi saya, terus bagi organisasi kita semuanya, bagaimana ini kita harus bisa, bahasanya kalau bahasa kita nyuri atau minjem bahasa Renal Kasali kan disruption gitu kan. Organisasi kita sudah terdisruption dengan bagaimana peran digital dan influencer yang tadi dikatakan bisa kurang lah kayak gitu. Kalau misalkan adalah dibutuhkannya promosi seperti itu. Karena kenapa? Pertama, dari jalurnya kita moving dari kitanya, pergerakan dari kapasitas organisasi atau personal dari organisasinya masih belum siap gitu kan. Karena kenapa? Biasa, rapat gini dan kita belum bisa, dan contoh saya yang memang harus dulu ketemu, walaupun udah teleponan jelas dan lain-lain, udahlah ketemu biar fix kan gitu, udahlah ketemu biar singkat kayak gitu kan. Tapi kan sekarang
mau deal-dealan, mau apapun itu kan by phone sekarang. Nah, itu harus sudah dibiasakan. Nah, itu pun yang akan merubah bagaimana pola pergerakan kita ke depan. Nah, selanjutnya, yang pertama yang movingnya itu. Terus yang kedua adalah jalur komunikasinya. Gitu. Nah, komunikasinya pun kita sudah harus dengan menggunakan komunikasi jejaring. Gitu kan. Beda lagi dengan kita yang memang komunikasi kalau ya karena saya basic manajemen dan itu, jadi ya dalam teori kan seperti itu. Jadi jejaring yang memang istilahnya sudah lebih dinamis. Nah, sedangkan kita, nah makan ya kalau misalkan melihat perbedaan pandemi sekarang dengan sekarang pandemi dan tidak, sepertinya dengan ini sudah mulai pola jejaring dan menurut saya agak lebih lelah karena hampir setiap hari memberikan diskusi, memberikan tadi itu kan ya motivasi kepada teman-teman pelajar, apalagi yang teman-teman kemarin yang sempat viral ada kasus yang hari Rabu teman-teman SMK berkumpul bersama 175 orang, itu yang luar biasa kan gitu, merayakan kelulusan katanya kan. Nah itu, terus juga ada yang selanjutnya adalah ini yang perlu digarisbawahi, bagaimana kita terjun di dunia digital tetapi value dari organisasi kita masih ada di dalam. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau misalkan IPM, bagaimana sih geraknya sekarang pandemi ini? Tadi sudah dari Mbak ini memberikan hal yang memang luar biasa. Itu juga jadi ilmu bagi saya. Ternyata ya memang dalam tataran psikologi seperti itu. Dan yang jelas kami dari IPM, kita sudah mulai bagaimana sekarang itu ya sudahlah dikampanyekan digital dan lain-lain agar lebih kreatif lagi. Bahkan kemarin juga sudah di ini kan memang ada yang istilahnya gimana sih kita ingin bergerak tetapi ternyata RT RW yang kayak gitu belum support dan lain-lain, minimal ya karena itu memang pendekatannya masih klasik dan juga masih ada ketimpangan bagaimana kita bisa memaksimalkan di era digital ini kan gitu. Atau yang kemarin yang ada kisah yang di Jawa Timur kan sampai gurunya itu dia bahasanya gurunya dari pagi sampai malam itu datang ke siswanya. Kebayang saja dia wali kelas karena daerah sana itu masih kurang tidak ada internet dan warganya atau siswanya belum punya HP, akhirnya ternyata gurunya datang dari jam 7 atau jam 6 dijadwalkan anak yang ini nanti jam 7 ke sini, langsung ke rumah dan itu satu orang guru. Dan itu memang yang perlu kita sekarang, bagaimana kita gerakan strategi kreatif yang memang perlu kita kedepankan. Nah, terkhusus di COVID ini, dan saya melihat bahwa saya sangat yakin kepada para pelajar itu lebih kreatif. Dan kemarin juga kita IPM sering mengadakan ya campaign bersama dan challenge bersama. Bahkan kemarin juga kita sudah, kalau dikatakan tadi Bang Moderator kan sudah di-mention Jokowi dan lain, insya Allah sudah, karena kemarin kita juga press conference penanganan COVID dan juga edukasi kepada kita generasi muda bahwa penyakit tidak menular itu yang banyak menjadi korban sekarang ini, gitu kan, ketika COVID itu. Jadi ya nanti kita diskusi saja. Yang jelas tadi saya hanya melengkapi bagaimana ya strateginya tadi yang dikatakan Bro Zawin, sangat setuju bagaimana evaluasi 3 bulan dan sekali-kali yang seperti itu juga kami dari IPM sudah mulai melaksanakan, dan juga target sekarang kita beralih kepada targetan COVID dan peserta. Bahkan sekarang kita sudah mulai riset, sudah kuesioner, sekarang sedang diolah bagaimana dengan istilahnya kuesionernya itu konten dan lain-lain. Itu mungkin Pak Moderator, ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Bro Hafiz. Ternyata di rumah aja dia ya, di Bandung ya, nggak di Jakarta. Ya, di rumah saja. Menarik apa yang disampaikan teman-teman, pemateri. Jadi tadi Mbak Lia juga sudah memaparkan bagaimana tentang psikologinya, psikologinya begitu ya. Jadi kalau mau ditarik lebih dalam gitu ya, ternyata pandemi corona ini itu tidak hanya yang bikin panik, bukan hanya corona, tapi ada kepanikan terlebih dahulu yang tambah jadi panik karena corona. Contohnya nih, saya kemarin ngobrol sama Bro Zawin, beliau curhat gitu. Jadi yang dia khawatirkan itu tidak hanya tentang corona, tapi tentang jodoh, Mbak. Jadi mumpung ini ada psikolog kan, ada psikolog, Mbak Lia Fahmi, tolonglah diberikan pencerahan ini. Bro Zawin ini dia usianya udah segitu tapi belum dapat jodoh. Nah ini gimana agar dia bisa mengatasi cemas dalam hal jodoh
Dan Strategi mencari jodoh ketika pandemi ya. Nah, itulah. Ini dijawab beneran atau gimana ini? Gimana Bro Zawin? Kadang-kadang itu kita emang suka bawa-bawa nama orang untuk mengekspresikan apa yang kita rasa. Jadi Ya, untuk menutupi moderator. rasa malu gitu, jadi akhirnya pakai nama orang. Biasanya begitu. Karena secara Ya, umur sebenarnya kan Bapak Dian itu jauh lebih tua dari saya. Kita beda berapa? 4 tahun ya Pak Dian ya. Jangan tambah-tambah, Win. Kasihan dia, Win. Jadi itu Dia Mbak. udah 32. Jadi yang perlu yang kita sama-sama agar bisa paham gitu ya, nggak panik. Pertama memang di tengah corona ini ada kepanikan lain yang kemudian membuat hal yang menjadi sangat panik di tengah pandemi corona. Contohnya Tum Naji juga, dia punya istri yang sudah dalam 1 minggu ke depan mungkin itu mau lahiran Mbak. Jadi lahiran di tengah pandemi corona. Nah, ini mau lahiran di rumah sakit kah atau di mana dia juga, aduh cemas dia nih kan. Tapi kalau Ya, nyambung. kalau Hafiz Bentar, sama nyambung. kayak Dawin lah, Nyambung dia yang disampaikan. jodoh. Sebentar, nyambung yang disampaikan Mas Dian tadi, sebenarnya gini, mungkin aku jadi ingat kenapa kemudian kelompok muda yang paling rentan terhadap dampak psikologis karena corona gitu kan. Karena memang kita yang usia, kok kita sih, aku udah lewat milenial. Gini, yang memang banyak hal yang terjadi ketika mulai remaja gitu kan. Teman-teman yang remaja ini ya dari SMP, bahkan tadi yang penelitian yang aku ceritakan itu kuesionernya itu bahkan diisi oleh anak usia 10 tahun gitu. Jadi anggaplah startnya itu dari usia 10 tahun gitu. Nah, dari usia 10 tahun dia SD terus kemudian masuk SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Itu kan memang ada banyak step yang kita lalui kan. Jadi ada banyak hal di lingkungan kita itu menjadi stresor gitu loh. Mungkin nanti kalau yang lulus nih, misalnya nanti nyari SMA terus kemudian masuk kuliah, yang lulus teman-teman bisa nggak ngebayangin teman-teman yang lulus kuliah tahun ini, terus gimana mereka kepikiran soal pekerjaan gitu, bagaimana mereka mencari pekerjaan di zaman sekarang yang serba susah ini, otomatis lowongan pekerjaan juga semakin sedikit gitu kan, pasti ada kecemasan tersendiri di situ. Terus soal yang tadi dikatakan soal jodoh, soal pernikahan dan lain-lain, ini beneran terjadi. Beberapa teman saya, kebetulan yang satu puskesmas itu juga mengalami bagaimana pernikahannya itu kemudian ditunda. Jadi mau nikah tapi nggak jadi karena isu corona ini. Itu kan bagaimanapun kalau bagi saya yang usia pernikahannya sudah mau 10 tahun itu terkesannya mungkin sepele. Jadi terasa oh ya wes sih ditunda, ya udah nanti habis pandemi akan nikah misalnya, begitu pikirannya. Tapi kalau saya tarik di usia saya yang misalnya saya dalam kondisi itu, saya mau menikah gitu misalnya, terus kemudian pernikahan itu tidak jadi, yang mana itu berarti semakin lama waktu saya berdekatan dengan orang yang dicintai misalnya seperti itu ya jelas stresor gitu, itu jelas hal yang menyebalkan gitu kan, hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi itu di masa pandemi ini terjadi gitu. Jadi ya memang yang paling cemas, yang paling butuh perhatian, yang paling membutuhkan mendapat intervensi psikologi saat ini ya justru yang orang-orang yang teman-teman IPM dan IMM garap gitu, kelompok umur yang masuk IPM IMM lah, itu yang butuh mendapatkan perhatian sebenarnya, bagaimana bagaimana mengelola emosi selama melalui pandemi ini. Mungkin gitu Mas Dian. Semoga nggak langsung ke Mas Zawin, enggak, tapi semoga menginspirasi ya Mas Zawin. Kok gitu? Itu dia loh. Dia itu ditunda bukan karena COVID, tapi karena udah bertahun-tahun ya enggak? Jadi itu salah satunya. Jadi kalau saya pengen tarik kesimpulan, jadi kenapa Zoom ini semakin banyak begitu ya. Meskipun ada beberapa orang yang sudah share hasil penelitian bahwasanya data pengguna Zoom dijual dan lain sebagainya. Meskipun begitu, tapi kalau saya lihat selama akun Zoom DPP IMM ada ini ya, diskusi sama teman-teman cabang lah dan lain sebagainya, itu motivasi kaum milenial untuk diskusi itu pertama menjalin silaturahim, yang kedua semoga dapat jodoh. Itu pasti tuh chat personal gitu kan. Jadi harusnya dilampirkan itu. Tinder. Enggak, moderator harusnya dilampirkan persyaratan sama CV. Nah, gitu. Jadi daftar dulu sebelum daftarnya sama CV. Jadi diseleksi. Instagram
Nah gitu-gitu. Itu tugasnya moderator itu untuk seleksi. Selanjutnya saya undang Diskusi apaan teman-teman, saya buka termin pertanyaan pertama. Naji nanya tuh diskusi apaan? Ini diskusi anak muda, Mas. Bukan untuk mereka yang tidak punya anak. Muda dan tua itu bukan bicara tentang kuantitas umurnya, bukan, tapi bicara tentang udah punya anak apa belum. Nah, gitu aja sebenarnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Kaum milenial tetap berkarya di rumah aja. Mumpung ada Bro Zawin, ada Mbak Lia Fahmi, psikolog, Naji, ada Tum Hafiz. Dikasih tahu cara yang tanya gimana, Mas? Biar enak. Bisa langsung di Angkat tangan kali. chat bawah atau raise hand, di sana ada di bawah. Reaction itu ada. Ada teman-teman? Mumpung ketemu Bro Zawin nih. Waduh. Masih ada lagi? Atau ada lagi yang mau disampaikan Bro Zawin? Wah, sudah sepertinya. Apalagi yang mau disampaikan? Di aktivitas keseharian tentang corona harus ngapain? Ya, kayak tadi aja, Pak. Ya. Hei, nggak bisa cari jodoh, Pak. Di sini susah, Pak. Di rumah. Ya, cari. Ya, gitulah. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau memperdalam. Nisfa mau tanya ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis, ini Nisfa, kita dari IMM Bangkalan, di Madura. Kita dari Madura. Oke. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Zawin bahwa kita itu butuh kaderisasi digital. Tapi masalahnya itu apabila kita mengarah ke kaderisasi digital, kalau untuk ortom yang seformal IPM dan IMM itu sulit seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PPIPM tadi. Nah, menurut Bang Zawin nih, jalan tengahnya untuk kita milenial tetap eksis secara struktural dan juga kita tetap asik sebagai milenial gitu, gimana Bang? Oke, terima kasih. Masalahnya Mbaknya ini nggak ngasih tahu sulitnya di mana, Mbak? Saya pernah terlibat langsung di kaderisasi digital, tapi kita tuh lebih mengarahkan pada bagaimana cuma cara bikin video, berdakwah, menyampaikan nilai-nilai Islam gitu aja, nggak ada. Kalau untuk lucu-lucuan itu nggak ada gitu loh, Mas. Jadi kurang menarik deh kayaknya, karena kesannya kayak kita dikasih apa ya, kayak diceramain terus aja, nggak ada hiburan gitu dalam dakwah IPM dan IMM gitu. Dakwah berat banget bahasanya dakwah. Ya. Gimana tuh Bang? Gimana Pak Dian? Ini ke moderator dulu baru ke saya lagi kan Pak Dian? Ya Bro, langsung Bro. Biasa kan kalau seminar ke moderator dulu baru ke pembicara kan gitu. Langsung aja. Nggak boleh formal. Oh iya. Siap Bapak Naji, siap. Bang, bingung Bang. Nih, sebenarnya kan yang pertama nih, kalau misalnya tadi kita nggak ada lucu-lucuan gitu, keluar kalimat kita nggak ada lucu-lucuan, akun Instagram atau akun media sosial, entah Twitter, entah Instagram, entah YouTube itu nggak menarik, itu bukan hanya dari lucu. Jadi definisi menarik itu bukan lucu, definisi menarik itu ya layak untuk ditonton. Nah, yang pertama harus ditentukan itu ketika kita bikin media sosial, perencanaannya, target audiensnya dulu yang pertama. Target audiensnya itu siapa? Ditentuin.
Nah, kalau target audiensnya yang suka lucu-lucuan baru dibikin lucu-lucuan. Yang suka ceramah ya dibikin ceramah. Ceramah itu kan tidak selalu tidak menarik. Kalau misalnya ceramah nggak menarik, Quraish Shihab itu nggak ada yang nonton. Kalau ceramah itu nggak menarik, ya Adi Hidayat itu nggak ada yang nonton. Jadi target audiens mereka kan masing-masing beda ya. Kalau misalnya kita bicara tentang target audiens, terus siapa? Bukan. Nah, misalnya Ustadz Khalid Basalamah itu kan nggak akan ada audiensnya. Nah, tapi kan masalahnya audiens mereka kan beda dengan misalnya sama audiens gue nih. Audiens saya kan beda nih audiensnya. Nah, penentuan target audiensnya itu juga akan menentukan perencanaan media sosial yang akan kita kerjakan. Pasti beda-beda ya. Penonton Ustadz Khalid Basalamah tuh nggak nonton saya, atau sebaliknya penonton saya tuh nggak nonton Ustadz Khalid Basalamah begitu, karena di saya isinya bercanda-bercanda, kadang-kadang nunjukin sempak gitu kan, lebih vulgar. Ya sebaliknya penonton Ustadz Khalid pasti akan memaki saya misalnya, atau penonton saya memang tidak akan suka nonton Ustadz Khalid karena memang target audiensnya beda. Nah, ditentuin kalau dari teman-teman mana tadi? Dari mana, Mbak? IMM Bangkalan. Dari Madura dia. Oh, tadi saya dengar Bangkalan, saya nanya-nanya itu apa ya. Nah, nanti ditentuin aja tuh dari IMM Madura tuh akan target audiensnya akan seperti apa. Misalnya kayak media sosial tuh kan bisa jadi isinya tuh foto-foto alam Madura, atau mengenalkan, kan ada tuh di Madura dengan kadar O2 tertinggi nomor 2 di dunia, kan ada tuh. Nah, itu kan bisa dikenakan mungkin dari segi geografisnya. Jadi targetnya mungkin bukan hanya orang Madura, tapi memang siapapun yang bisa lihat. Kalau saya lebih fokus ke misalnya kan bingung mau bikin apa, dihubungi. Kan setiap daerah, mau daerah manapun, saya sampai ke daerah pelosok-pelosok manapun, itu pasti ada selebgramnya, pasti ada seleb tweetnya, itu pasti ada. Nah, itu yang dihubungi sama cabang, terus mereka ngasih kelas untuk anak-anak. Jangan dibikin umum kelasnya, jangan dibikin terbatas. Jadi khusus untuk teman-teman dari bidang kaderisasi yang bagian sosial medianya. Jadi dibikin misalnya kaderisasi ada dibikin 2 tuh cabangnya, ada konvensional, ada yang digital. Nah, khusus anak yang digital aja yang dibikin seminar sama si orang media sosial atau sama ketuanya. Jangan dibikin umum, dibikin terbatas, karena itu akan jauh lebih baik. Nah, baru di situ tuh nanya-nanya sama mereka, diobrolin. Karena kalau diobrolin sekarang pun nggak akan ketemu jalannya seperti apa. Tapi kalau saya fokusnya tuh ke minat dan bakat si kader yang baru. Misalnya kita punya kader, siapa nih yang suka fotografi, dikumpulin. Nah, udah dia fokus di fotografi aja sesuai dengan kemampuan dia. Ada yang suka video, ya udah difokusin aja dia suka video, dibikin sesuai, terserah dia aja tuh maunya apaan, bikin video seperti apa, atau dia sukanya foto seperti apa, entah potret, entah human interest, entah landscape, itu terserah dia, dibebaskan, asal nanti ketika diposting dikontrol sama ketua dan tidak menyalahi aturan-aturan organisasi gitu, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai ikatan. Nah, jadi dapatnya 2. Yang pertama kita dapat konten media sosial, yang kedua kita dapat kader baru. Misalnya deh di setiap acara-acara organisasi gitu. Kalau ini saya ngasih contoh di Ciputat ya. Setiap acara-acara Ciputat, kalau misalnya ada acara ngambil fotografer, pasti fotonya jelek-jelek. Ya karena memang bukan fotografer yang moto itu. Yang moto tuh siapa aja yang mau moto, tapi tidak terlatih secara fotografi gitu. Nah, kalau misalnya dibikin sistem seperti ini, kan kita dapat fotografer, dapat videografer yang terlatih karena sudah biasa foto, terus sama dapat konten buat media sosial ikatan organisasi. Nah, begitu masalah kontennya. Kalau saya lebih fokus ke terserah si anak yang ada di kader kita itu, di organisasi kita nih, dia sukanya apa. Nah, masalahnya ketua juga harus paham nih, fotografi itu ada macam-macam lagi, videografi itu ada macam-macam lagi. Nah, itu seenggaknya tahu lah. Jadi
kadang nih soalnya kalau kita nih, saya orang kreatif gitu, kita ngajuin sesuatu ke ketua misalnya, ketuanya tuh ya nggak ngerti apa-apa, kita juga bingung ngomongnya. Gitu. Ya, beberapa kali ya saya ngajuin eh, konten-konten kreatif ya karena memang ketuanya nggak paham ya, ya, ya nggak bisa kita. Ya makanya seenggaknya nih ketua cabang juga, seenggaknya lah ketua cabang tuh seenggaknya ngerti lah sedikit aja, tidak perlu paham betul, tahu saja, begitu. Jadi nanti ketika si anak kita punya kader yang mau melakukan sesuatu, kita paham dia itu maunya seperti apa. Nggak cuma tiba-tiba ngomong, enggak, itu haram, itu bid'ah. Padahal dia nggak ngerti apaan. Kan gitu tuh biasanya terjadi. Begitu, Ibu. Udah terjawab ya? Ini enaknya kayak gini tuh ngobrolnya panjang sih. Karena ini hal-hal yang ini nggak bisa dibahas 15 menit begitu. Oke. Apalagi ngobrol di Zoom kayak gini. Gitu, Bapak sedikit nambah ya. Yang jelas harus punya kamera. Harus beli kamera. Ketum Naji dimension. Silakan, Tum Naji. Lagi minum apa? Oke. Batuk Pak Haji. Oke. Nah, Ya. batuk Pak Haji. Saya pengen nambah sini. Ini sebetulnya berhubungan dengan pengetahuan ya ini. Jadi saya contohkan kecil aksi ya. Kalau kita belajar teori manajemen aksi, selama ini kita mengenal aksi itu hanya berupa demonstrasi gitu loh. Seakan-akan kita nggak punya pilihan lain, kita nggak punya variabel lain untuk kita melakukan aksi gitu kan. Nah sama halnya, kalau kemudian kita bicara entertain, kemudian kita bicara digital, kita bicara teknologi, seakan-akan ya pemahaman teman-teman bahwa entertain, terus kemudian digital dan teknologi itu kita hanya bicara via YouTube, terus kemudian kita bikin konten YouTube, seakan-akan hanya begitu gitu loh. Maka saya bilang tadi. Dan kontennya lucu-lucuan. Iya. Jadi pemahaman dasar kita sebetulnya yang salah tentang entertain, tentang media teknologi yang seakan-akan kalau kita bermain media teknologi hanya di Instagram memperbanyak follower, banyak likersnya gitu. Seakan-akan hanya itu gitu loh. Nah maka yang saya katakan tadi, jadi kita harus memahami definisi awal biar kalau kemudian kita mau melakukan apa yang disebut perkaderan digital, kita tahu nih variabelnya apa saja. Nah kalau kita udah tahu variabelnya apa saja, baru kita melakukan pemetaan dan potensi itu juga enak. Orang memahami mungkin YouTube itu hanya isinya dakwah kayak Khalif Basalamah, terus kemudian kayak Adi Hidayat, mungkin orang memahami hanya itu. Padahal coba kita bikin video-video naratif yang kemudian kita YouTube-kan atau kita potong pendek-pendek, terus kita buat serial atau semacam kita menggunakan desain animasi dan grafis yang enak gitu kan. Jadi orang juga pasti akan lebih respect gitu loh. Ya makanya yang saya katakan tadi bahwa kita harus memahami variabel, kita harus memahami pengertian dulu nih apa yang disebut dengan perkaderan digital, apa yang disebut dengan digitalisasi dan lain sebagainya, biar kita bisa memahami dan memilih nih, IMM hari ini cocoknya geraknya di YouTube. Oh, IMM hari ini harus bisa mengembangkan Instagramnya seperti kalau perkara teknis, strategi dan teknisnya tadi ya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jawin ya. Tapi dalam perspektif ini yang pengen saya sampaikan sebetulnya kita ini memahami nggak secara prinsip, itu sajalah. Jadi begitu Mas Dian. Saya kembalikan ke Mas Dian. Bro Hafiz, ada tambahan? Oke, Pak Moderator, itu katanya ini saya dapat chat. Ini ada banyak pertanyaan juga di YouTube katanya yang live. Iya. Oh, ada live di YouTube-nya, gimana cara lihatnya? Di PPIPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kita sharing-sharing. Oke, saya menanggapi hal ini. Sebenarnya ini Tum Najih, mungkin juga nanti moderator. Ini bisa kita pelopori bersama, saya kira. IPM kan selama milad biasanya kita trending kan. Itu kan strategi aksi kita di digital. Nah, saya kira ini bisa masuk nanti ketika Bro Jawin tadi misalkan kita produk apa bersama, ini bisa kita trendingkan secara aksi nasional. Jadi trending di Twitter minimal ya
trending 1-2 selama 1 atau 2 jam itu kan udah lumayan. Menurut saya itu bisa dikolaborasikan. Nah, terkhusus memang dakwah, banyak dari kita memang yang paham dari strategi kita itu. Contoh ya, saya juga dulu di Instagram PPIPM, kebetulan tahun kemarin banget gitu kan nanya, Tum saya mau ini yang Spotify kayak gitu kan, dan lain-lain kayak gitu. Dan ternyata ya banyak yang ngomen, oh ini kok zaman lagi bulan puasa kok ngomongin musik kayak gini. Wah, banyak, dan itu masih dari kader kita semua juga, berarti masih belum open dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya buat teman-teman ya itu hal yang memang segmentasinya gimana. Nah, akhirnya ini strategi kita sebenarnya gimana sih dakwah inklusif dari kita semuanya gitu. Nah, salah satu strategi kami dari IPM dakwah inklusifnya itu adalah ketika memang kita tidak melabelkan, sorry ya, karena banyak di kita itu ketika dilabelkan, oh konteks ini adalah DPP IMM dengan ini resminya gitu kan, akhirnya sering dihujat, dan itu adalah sudah mempunyai segmentasi tersendiri. Nah, segmentasinya itu adalah IMM. Sekarang IMM ada berapa sih jumlahnya? Ya sudah, ya viewernya pasti segitu aja, tidak akan mungkin ekspansi kepada viewer yang lain. Kan gitu. Nah, ini juga yang memang strategi kami, kita akhirnya berdiaspora dengan menggunakan akun yang lainnya. Semisal akun dengan saya mempromosikan aja Sabda Milenial. Nah, ini nanti teman-teman follow IG-nya. Sabda Milenial kita bungkus bagaimana dakwah pelajar yang memang tidak mengeluarkan identitas IPM-nya, tetapi value dari Muhammadiyah dan IPM-nya ada di dalam. Begitu kira-kira. Karena kenapa segmentasi kita, saya ingin memberikan dakwah yang masuk ke dalam segmentasi general gitu kan. Karena kalau IPM saja sudah jelas lah, mereka sudah pasti melihat dan memfollow ya, akun resminya dari IPM-nya ataupun dari Muhammadiyah dan IMM dan lain-lain. Nah, ini memang gimana strategi kita, daya kreatif kita yang dibungkus, mungkin gitu nanti. Nah, cuman tadi yang saya kira bahwa ya salah satu yang Spotify lah, ya ini juga ada yang chat, Spotify gimana itu yang ramai yang di IPM, yang akun, sampai sebenarnya sebelumnya itu kan izin juga ke saya, bilangnya, Tum ini gimana? Ya udah, orang juga saya paham lah, itu kan cuman bumerang ya, tapi disangkanya itu lebih ini dan lain-lain. Nah, itu yang maksud saya adalah kita sebenarnya harus mulai open, dan juga kita harus punya tadi strategi segmentasi yang seperti apa. Nah, itu strateginya bagaimana dan lain-lainnya. Kalau lah misalkan mau ke internal, saya kira sasaran yang itu sudah jelas dan perlu dikonsep sehingga nilainya disampai kalau kepada internal. Tapi kalau sasaran kita eksternal, kita harus membungkus yang lebih menarik lagi. Itu sih sebenarnya strategi dakwah. Tapi saya kira ya, mudah-mudahan beres diskusi ini kita mempunyai aksi bersama yang memang ya kalau tadi manajemen aksi kata Ketum Najib bisa kita aksi bersama viral gitu kan, ataupun trending di Twitter dan di lain-lain dengan bersama-sama IMM yang itu membuat gebrakan baru. Gitu mungkin Pak Moderator, saya kembalikan kembali. Oke, terima kasih. Berikutnya tadi ada pertanyaan dari Lisa, tapi sama ya pertanyaannya dengan siapa? Nisha dari Bangkalan. Berikutnya dari Siti Nur Khalifah dari PC IMM Klaten. Ini nanya ke Mbak Lia Fahmi nih. Mbak, bagaimana solusi bagi para ekstrovert selama masa pandemi ini, di mana para ekstrovert cenderung mengalami kepanikan selama masa pandemi? Gimana, Mbak? Bentar. Oke. Jadi strategi bagaimana ekstrovert bertahan gitu ya di masa pandemi gitu ya. Ya. Jadi gini, kalau misalnya yang diharapkan itu adalah tidak ada respon stres sama sekali, tidak ada rasa cemas sama sekali, itu bukan harapan yang realistis. Jangan itu yang dibayangkan. Ini khusus bagi teman-teman ekstrovert. Jangan diharapkan bahwa kalian bisa bertahan di situasi ini tuh dengan perasaan yang minimal dengan tidak ada stres sama sekali, itu nggak mungkin. Jadi set ekspektasinya. Jadi tolong dikontrol ekspektasinya. Lakukan hal yang bisa dilakukan, lakukan hal-hal yang bisa meminimalisir stres. Tapi sampai batas tertentu bahwa stres itu masih ada. Sadari stresnya itu berkurang. Jangan dianggap ketika belum hilang sama sekali terus dianggap nggak berhasil gitu ngelola emosi, nggak seperti itu. Ya angkakan aja gitu kan. Skala stresnya itu sekarang berapa? Misalnya 80 gitu kan. Dengan melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kecemasan itu turunnya jadi berapa? Misalnya turun jadi bisa 50, bisa 40 gitu kan. Misalnya mentok di angka 40. Nah, 40 itu berdamailah dengan stres itu. Berdamai dengan kecemasan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya
yang diharapkan tidak ada kekhawatiran sama sekali, ya siap-siap aja kecewa gitu. Ya apa yang bisa dilakukan ya tadi seperti yang disampaikan oleh Zawin gitu kan. Yang pertama tetap aktif di sini, bisa fokus dengan pekerjaan. Kalau misalnya belum bekerja, kalau misalnya mahasiswa atau pelajar gitu kan, yang bisa dilakukan apa gitu. Kalau misalnya emang pengen jadi YouTuber atau pengen bikin konten di entah di Instagram, konten media sosial apapun, ya itu dilakukan gitu. Itu bisa sangat membantu. Bahkan urusan bersih rumah aja itu sebenarnya membantu menenangkan. Saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah baca atau enggak. Cuci piring aja itu bisa menimbulkan efek tenang gitu loh. Jadi bisa jadi salah satu metode untuk relaksasi dari cuci piring aja loh gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal tetap yang bisa dilakukan, kayak kemudian berinteraksi dengan orang tua. Kalau selama ini mungkin kita terlalu banyak dengan teman, ya mulailah kita juga ngobrol dengan orang tua, pasti ada hal-hal baik juga yang kita dapatkan gitu. Ya maintain interaksi sosial kita juga penting, dengan Zoom, mungkin dengan WhatsApp, dengan apapun. Ya ada yang mengeluhkan, saya kan ini yang paling sering disampaikan juga, tetaplah berinteraksi dengan teman-teman gitu kan. Tapi yang disampaikan kemudian, beda Mbak rasanya nggak seperti ketemu. Ya iya emang pasti nggak sama gitu. Ini emang kondisi seperti ini emang serba sulit. Yang harus teman-teman pahami adalah apapun respon negatif yang timbul selama masa pandemi itu tuh normal. Yang nggak normal tuh justru pandeminya gitu. Jadi konsep pertolongan pertama psikologis di masa bencana tuh itu. Jadi apapun respon negatif yang muncul itu adalah respon normal di masa situasi yang nggak abnormal gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa cemas, bukan teman-temannya yang nggak normal, tapi yang nggak normal itu ya situasi pandemi ini. Saya kira gitu, Mas Dian. Oke, terima kasih. Satu penanya lagi ya. Satu penanya, lanjutnya nanti closing statement dari pemateri. Ada satu penanya lagi? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada langsung ke ini ya, closing statement ya. Pertama, Tum Naji, silakan karena udah di dalam mobil ternyata dia. Sorry, harusnya saya kampanye di rumah saja, tapi saya harus keluar karena ini juga berhubungan dengan penanganan COVID-19. Saya diminta untuk ketemu sama koordinator tim penanganan Satgas COVID-19. Jadi saya harus keluar dulu sementara. Yang terpenting begini, sebetulnya COVID-19 ini kalau kita ambil sisi positifnya adalah kita mengetahui bahwa banyak dimensi atau banyak ruang perkaderan kita yang belum mampu kita jawab dalam konteks kehidupan berorganisasi kita sehari-hari gitu loh. Contoh kecil kalau kemudian kita berbicara bahwa ya dalam ruang dan lingkup perkaderan seperti ini, kita gagap dalam membaca realitas zaman dan lain sebagainya. Poinnya di situ. Nah yang kedua, akhirnya terbawa pada aspek pemberdayaan atau kemudian aspek-aspek sosial yang akan kita kerjakan. Dampaknya ke sana, seperti yang disampaikan oleh Bro Zawin tadi di awal, kecenderungan kita karena kita tidak mampu memanage perkembangan teknologi dan digital ini, ya kita akhirnya menjadi generasi pengemis di era modern yang seperti ini, yang harusnya kita bisa memanfaatkan kekuatan teknologi. Apa yang dilakukan, seperti yang sering saya sampaikan, apa yang dilakukan oleh kitabisa.com itu sebetulnya sudah puluhan tahun dilakukan oleh IMM, bahkan mungkin ketika Mas Zawin dulu masih komisariat itu juga udah dilakukan oleh Zawin di sana gitu loh. Jadi dia udah keliling ke kampus-kampus, bikin donatur dan lain sebagainya. Begitu juga teman-teman yang lain, teman-teman IPM dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita kalah dengan kitabisa.com yang menggunakan kekuatan media digital. Dia meminta sumbangan tanpa harus menggunakan kardus dan lain sebagainya. Bahkan hasilnya lebih efektif mereka daripada kita yang setiap hari harus di jalan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan pendistribusian bantuan ini. Kalau kita bisa melakukan pendistribusian jarak jauh, ya kita belum bisa. Masih menggunakan pendistribusian yang kolektif. Ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya dalam perkembangan teknologi ya kita nggak bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sebaik-baiknya. Maka harapan saya tentunya
momentum COVID ini ya kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya adalah ya kita mampu kembali merefleksikan bahwa ada kekuatan digital dan teknologi yang hari ini harus kita kuasai untuk mensyiarkan syiar Islam sebagai bahan evaluasi juga hari ini. Coba kita lihat toko-toko PP Muhammadiyah itu followernya Pak Haidar berapa baik di Instagram, followernya Mas Mukti baik di Instagram maupun di Twitter berapa, akan kalah kita bandingkan dengan akunnya dengan akunnya toko-toko Nahdlatul Ulama, masih kalah jauh gitu loh. Nah ini menjadi hal yang kemudian perlu untuk kita pecahkan bersama, terutama ya kita harus bisa mengambil ibrah dong dari COVID-19 ini biar kita keluar dari COVID nanti kita bisa memanfaatkan ternyata selama di COVID saya mampu mempelajari ini. Saya kira itu Mas Dian. Dan untuk Mas Zawin nanti kita bicara lagi dah. Yang saya WA saya belum direspon jengkel saya. Ya terima kasih. Sehat semuanya, sukses selalu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tum Naji. Berikutnya Bro Hafiz, silakan. Oke. Closing statement-nya, karena tema kita adalah milenial berkarya di rumah. Jadi saya khusus segmentasi para pelajar. Jadi untuk teman-teman pelajar bahwa saya paham bahwa jiwa ingin berkumpul teman-teman itu selalu ingin keluar dan ingin berkumpul itu selalu harus dilaksanakan. Tapi ingat bahwa teman-teman untuk memutus putus cinta memang sakit gitu kan. Tapi kalau misalkan ada putus yang baik, yaitu adalah memutuskan dari rantai COVID itu sendiri, gitulah kira-kira. Jadi walaupun kita tidak bisa berteman atau tidak bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya, tapi jiwa ingin berkumpulnya itu coba dikumpulkan dengan karya gitu kan. Jadi semisal saya ingin berkumpul ini, ya akhirnya berbicara, ya lebih baik kita berkarya di rumah, kumpulkan karya itu di mana dan menjadi sebuah karya yang besar. Itu saja. Jadi menurut saya saatnya sekarang kumpul kita diganti dengan kumpulnya para karya-karya kita dikumpulkan di suatu tempat ataupun istilahnya di sebuah wadah yang memang baik gitu kan. Semisal ya kayak kemarin teman-teman IPM ya dari personal sudah ngirim nyanyi lagu-lagu dan lain-lain, itu kan sebuah kreativitas. Dan ada yang lagi sekolah, silakan teman-teman mengikuti persekolahan dengan baik. Bahwa yang belum bisa menyusul ataupun punya target prestasi, silakan dikerjakan targetnya. Ya pesan dari saya, mudah-mudahan ya COVID ini segera berlalu dan kita harus mempunyai kontribusi nyata. Salah satu kontribusi nyata kita adalah dengan kita berdiam diri dan berkarya di rumah saja. Itu saja mungkin. Terima kasih. Berikutnya Mbak Lia, silakan Mbak. Oke. Pesan terakhir dari saya, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana teman-teman melalui pandemi, biar tahan melalui pandemi gitu ya. Yang pertama, sadari bahwa apa yang terjadi saat ini itu bukan sprint tapi maraton. Jadi jaga energinya. Jadi jangan terlalu menguras energi untuk hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Jadi dipilah mana yang perlu dipikirin, mana yang perlu diabaikan, mana yang bisa diabaikan, mana yang perlu dipikirkan gitu kan. Ketika teman-teman marah atau emosi atau rasa sedih apapun itu, jangan dihabiskan energi itu, dihabiskan untuk itu aja, karena ini masih akan berlangsung sangat lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, usahakan tetap menjaga kondisi emosi, usahakan emosinya dijaga sehingga bisa stabil gitu ya. Jadi anggap aja masa pandemi ini adalah waktu kita untuk kemudian berlatih mengelola emosi. Terus yang kedua, tetap aktif, tetap melakukan aktivitas di rumah, jangan cuma rebahan, jangan cuma merenung atau apapun yang tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian batasi konsumsi berita, jangan terlalu banyak. Batasi konsumsi berita itu bisa dari apa yang kita akses, kita hanya baca berita dari sumber mana gitu misalnya, dan jumlah durasi waktunya juga dikurangi. Jangan dikit-dikit baca tentang corona, dikit-dikit baca tentang corona, itu hanya akan menyulitkan teman-teman semua. Terus kemudian jaga support sistemnya, karena dalam kondisi seperti ini kita akan sangat membutuhkan dukungan sosial. Support system itu bisa dari siapa aja, dari orang tua, dari keluarga, dari saudara kita, dan dari teman-teman kita. Itu yang dijaga.
teman-teman nggak apa-apa, nggak masalah minta tolong, kalau butuh minta tolong nggak apa-apa, nyari teman atau bilang ke orang tua kalau butuh ngobrol, dan lakukan hal yang sebaliknya ke teman-teman di sekitar teman-teman gitu loh. Jadi tunjukkan perhatian, tunjukkan kepedulian, tunjukkan bahwa kita tuh bareng-bareng loh menghadapi ini, karena menghadapi kondisi pandemi itu beneran nggak bisa sendiri, gitu kira-kira Mas Dian. Oke, terima kasih Mbak Lia. Sebelum berikutnya ke Bro Zawin, ada bocoran, jadi akan ada Jambore Ramadan Milenial yang akan diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bersama dengan IMM dan IPM yang didukung oleh UNICEF pada minggu ketiga Ramadan. Akan ada banyak acara seru di sana, diskusi, challenge, campaign, sosmed, dan lain-lain. Jadi persiapkan teman-teman semua. Jadi seluruh pembicara nanti tolong dikampanyekan lagi bahwasanya kita mau ada program nih, kita mau ada program untuk kaum milenial, mau ada Jambore Ramadan untuk milenial, akan banyak sekali challenge di sana, ada banyak campaign di sana, terkhusus untuk teman-teman IMM, teman-teman IPM, prepare dari sekarang ya, pantengin terus sosial medianya MC3, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, informasi-informasi akan ada di sana, atau lewat IMM bisa, lewat IPM bisa. Jadi Jambore Ramadan milenial di minggu ketiga di bulan Ramadan. Selanjutnya ke Bro Zawin, silakan Bro Zawin. Closing statement. Jadi kalau tadi Mas Hafiz ini bicaranya ke pelajar, kalau saya mungkin lebih ke mahasiswa ya. Teman-teman mahasiswa biasanya kalau di Twitter, di Instagram tuh banyak yang mention gabut, nggak ada kerjaan segala macam. Coba mulai dari sekarang sih, sama lah, saya juga kadang-kadang stres. Kalau misalnya teman-teman yang biasanya nongkrong-nongkrong, coba bayangin gimana stresnya saya. Kalau biasanya sekarang lagi ada di Bogor, besok Manado, besoknya lagi Ternate, terus tiba-tiba ada di Thailand, coba bayangin gimana perasaan stresnya saya. Pasti stres banget, saya tuh stresnya luar biasa lah awal-awal tuh, sampai sekarang bahkan ya. Jadi udah mulai dari beberapa hari yang lalu tuh saya sudah mulai kayak kerjaan-kerjaan yang dulunya nggak bisa dikerjain, kayak mulai di market cap tuh benerin sistem, kemudian olahraga, saya sehari push up 100, terus jogging juga 4 kilo 3 hari sekali tuh 4 kilo saya jogging, terus mulai dekorasi segala macam. Jadi banyak lah yang bisa dikerjain. Sekarang udah mulai mau belajar kopi, baca buku juga udah mulai lagi. Jadi mungkin teman-teman kan di kampus-kampus ini yang mahasiswa-mahasiswa mungkin banyak yang skripsinya udah mulai mungkin bisa dikerjakan atau mulai bikin proposal untuk seminar proposal untuk skripsinya. Jadi saya rasa banyak hal-hal yang bisa dikerjain lah untuk mengurangi stres. Banyak lah, cuman masalahnya teman-teman mau kerjain apa enggak, atau emang kalau misalnya kita pengennya melakukan hal yang benar-benar pengen dilakuin, saya rasa emang kagak bisa lah gitu lagi model-model kayak gini. Kalau misalnya ditanya gue pengen ngapain, ya gue juga nggak mau nih kayak gini-ginian. Gue juga pengennya mah harusnya jadwal saya, kalau misalnya saya lagi nggak corona ini, seharusnya jadwal saya sekarang saya ada di Sumba, harusnya. Cuman karena COVID, jadi ya coba untuk melakukan apa yang bisa dilakukan di sini. Dan untuk masalah kaderisasi digital, mungkin Mas Dian sama Mas Nanji atau sama Mas Hafiz, mungkin nanti kita bisa satu meja bareng lah, kita bahas nanti ke depannya akan seperti apa untuk ikatan, begitu ya. Siap. Bisa kita bikin sistemnya seperti apa yang nanti akan disosialisasikan ke setiap cabang lah. Nanti sistemnya seperti apa kan mas-mas yang bisa paham, yang lebih paham. Begitu, mantap, luar biasa. Siap. Terima kasih. Berarti kita panggil Imawan Zawin, gitu kan? Waduh. Terima kasih. Diskusi hari ini sangat mantap sekali. Ada Bro Zawin, ada Bro Hafiz, ada Bro Naji, dan juga ada Mbak Lia ya, Mbak Lia Fahmi. Terima kasih ilmunya. Semoga kita semua terhindar dari bahaya corona ini. Tetap sehat, jaga orang tuanya masing-masing ya, di rumah saja. Tetap bekerja dengan positif di rumah aja. Nanti kita lanjut ngobrol ya, Bro Zawin, terkait dengan market cap dan masker dan lain sebagainya itu sama Tum Naji. Oke, siap. Kemudian hari ke depan
waktunya masih luang, kita bisa join lagi lewat akun yang lebih kapasitasnya lebih besar gitu ya Bro Kevin ya, agar kemudian diuliknya lebih luas. Terima kasih kawan-kawan semua atas atensi di hari ini, diskusi hari ini. Terima kasih pemirsa yang dari channel YouTube PPIPM, terima kasih atensinya. Kami akhiri billahi fisabilillah wastabiqul harab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah. Izin live ya. Live ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.